Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, kami dari kelompok 13. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait pajak bumi dan bangunan untuk melengkapi tugas hukum pajak yang diampu oleh Bapak Muhammad Imam Mustomi SHMH. Kenalkan, nama saya Muhammad Zikriadi dengan NIM akhir 419. Sebelum masuk pembahasan yang lebih dalam, kita perlu memahami dulu apa sebenarnya pajak bumi dan bangunan itu. PBB adalah pajak yang dikenakan atas dua hal utama. Yang pertama, bumi yaitu tanah, bisa berupa sawah, kebun, maupun pekarangan. Yang kedua, bangunan, yaitu segala sesuatu yang berdiri di atas tanah, seperti rumah, gedung, hingga ruko. Jadi, siapapun yang memiliki atau menguasai tanah dan atau bangunan, maka ia wajib membayar PBB. Sederhana, namun penerapannya memiliki aturan hukum yang cukup kompleks. Nah, untuk dasar hukumnya, saya serahkan kepada Saudara Rehan. Kenalkan, nama saya Muhammad Rehan Aditya Putra dengan NIM akhir 837. Makasih Zikri. Di sini saya akan membacakan mengenai dasar hukumnya. Nah, PBB di Indonesia pasti diatur oleh beberapa regulasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang menjadi dasar hukum awal pengaturan pajak bumi bangunan di Indonesia dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya. Lalu, hadir lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena pembawa perubahan besar, yakni adanya desentralisasi pajak sebelum tahun 2009. PBB dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Namun setelah adanya UU tersebut, pengelolaan pajak bumi bangunan ini mulai dialihkan ke pemerintahan daerah masing-masing. Artinya, setiap kabupaten dan kota kini memiliki kewenangan mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan mereka secara mandiri. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Restu mengenai objek pajak, subjek pajak, dan dasar pengenaan PBB. Perkenalkan, nama saya Restu Maesa Gabriel Stohang dengan NIM akhir 838. Terima kasih Saudara Rehan, saya akan menjelaskan 3 hal sekaligus objek pajak dan dasar pengenaan PBB. Pertama, objek pajak terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah bumi, yaitu permukaan bumi berupa tanah dan perairan di wilayah Indonesia. Yang kedua adalah bangunan, yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contoh, objek yang dikenakan PBB antara lain adalah rumah pribadi, kos-kosan atau kontrakan, gedung usaha, tanah kosong, hingga lahan pertanian. Namun ada juga objek yang tidak dikenakan PBB, diantaranya tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan pura, kuburan, hutan lindung, fasilitas umum milik negara seperti jalan, sekolah, negeri, dan rumah sakit pemerintah, serta kantor kedutaan atau organisasi internasional tertentu. Kedua, subjek dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Sementara wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat dan memiliki kewajiban membayar pajak. Yang wajib membayar PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki tanah dan atau bangunan, serta pihak yang menguasai atau memanfaatkan objek pajak tersebut. Ketiga, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PBB adalah NJOP atau nilai jual objek pajak, yakni nilai harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli tanah atau bangunan. Cara penentuannya memperhatikan 3 faktor: harga pasar atau transaksi jual beli, faktor-faktor seperti letak, luas penggunaan, dan kondisi bangunan, serta perbandingan dengan objek sejenis di sekitar lokasi. Selain NJOP, ada juga NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, yaitu batas nilai tertentu dari NJOP yang dikenakan pajak yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Briantoro, akan menjelaskan tarif perhitungan, sistem pemungutan saksi, serta tantangan PBB. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Briantoro Pardede dengan NIM akhir 909. Terima kasih kepada Saudara Restu. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tarif perhitungan PBB, yaitu rumus perhitungan PBB. Rumus perhitungan PBB itu cukup sederhana, yaitu PBB sama dengan 0,5% kali NJOP kurang NJOP TKP, yang artinya pajak yang harus dibayar adalah 0,5% dari selisih antara nilai jual objek pajak dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, yang kedua itu sistem pemungutan pajak. Secara umum ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia.
Yang pertama adalah official assessment system, yang dimana pemerintah atau Fiskus yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Nah, sistem ini digunakan pada PBB atau wajib tidak perlu dihitung sendiri karena mereka akan menerima SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang dari pemerintah. Lalu tinggal mengecek jumlahnya dan melakukan pembayaran. Nah, yang kedua adalah self assessment system, yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Contohnya nih, seperti PPh dan PPN. Oke, yang ketiga itu adalah withholding system, yang dimana pihak ketiga yang memotong atau memungut pajak dari wajib pajak. Ketiga, sanksi dan denda. Bagi yang tidak memenuhi kewajiban pajak, ada dua jenis sanksi. Yang pertama, sanksi berupa administratif atau berupa denda, bunga, atau kenaikan jumlah pajak. Misalnya nih, denda keterlambatan lapor SPT tahunan orang pribadi sebesar 100.000 atau badan usaha sebesar 1 juta. Nah, yang kedua itu sanksi pidana untuk pelanggaran serius seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen yang bisa berujung pada denda besar hingga pidana penjara. Nah, yang keempat itu ada permasalahan dan tantangan PBB. Meskipun sudah berjalan lama, PBB masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya itu yang pertama itu ada pendataan objek pajak yang belum akurat, penilaian NJP yang tidak mencerminkan nilai pasar, terus rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan kendala administratif dan birokrasi, serta keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum, ketimpangan kapasitas antara daerah, serta tantangan digitalisasi dan integrasi data. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penting pendapatan daerah yang berperan besar dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. PBB mencerminkan asas keadilan karena besarnya pajak ditentukan berdasarkan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki. Namun, optimalisasi penerimaan PBB masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui digitalisasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan pengawasan agar PBB dapat dikelola secara efektif dan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Sekian pemaparan yang telah kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.